Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga masih diberikan kesehatan selalu ya, selalu dilancarkan rezekinya. Pagi hari ini saya akan berbagi cara servis CVT motor matic ya. Entah itu Honda, Yamaha atau Suzuki, semuanya sama saja. Jadi mari simak videonya. Seperti biasa, pertama kita buka dulu cover CVT-nya atau tutupnya dulu. Nah, untuk pembukaan ini biasanya agak macet. Kalau untuk Honda itu bagian pindoolnya itu biasanya berkarat, jadi susah bukanya, agak susah kadang. Kita buka dulu, sebelumnya kita lumasi dulu pinion kickstarternya ya, genjotan starternya itu loh. Nah, biasanya yang sering mengeluh karena genjotannya susah balik, susah ketika digenjot terus tidak mau naik ke atas, biasanya kotor. Sebenarnya perlu pelumasan sedikit itu udah cukup, jangan terlalu banyak oli atau jangan dikasih paslin ya, takutnya nanti nyiprat ke ruang CVT, nanti kena bel jadi selip atau melurut kata orang Jawa. Nah, ini baut ini jangan sampai kebolak-balik ya, karena kadang kalau dibalik nanti rasanya berbeda. Nah, ini ya, kotoran yang banyak sekali ini adalah sisa dari kotoran kampas ganda. Jadi itu asbes ya. Jadi kalau itu untuk membersihkan ini jangan disemprot, diketok saja seperti ini. Kalau nggak diketok ya dibersihkan, kemudian dilapi. Untuk menjaga kesehatan ini jangan disemprot ya, apalagi kalian nyemprotnya itu di dalam ruangan. Kalau seperti bengkel saya ini di ruang terbuka tidak masalah ya, tapi nek bisa jangan disemprot dan jangan dihirup karena itu berbahaya ya itu. Nah, dibersihkan dulu mangkoknya, kemudian nanti kita amplas ya agar permukaannya itu bisa rata, permukaan mangkok itu bisa rata. Bersihkan bagian kampas koplingnya, kemudian puli depan kita buka. Nah, ini kan juga ada kotoran, kalau itu cuma sedikit kita semprot aja enggak masalah. Nah, ini disemprot, tapi jangan dihadapkan ke muka ya. Jangan sekali-kali nyoba nyemprot ini di ruang tertutup ya, nanti bisa mengganggu pernapasan. Nah, ini untuk yang permukaan pulingnya itu dibersihkan menggunakan tisu ya, karena tangan kita kadang masih ada bekas olinya jadi nempel ke situ. Nanti kalau ada oli nempel itu bisa membuat jadi selip belnya. Nah, ini bel, kita cek belnya, kemiringannya, visualnya apakah sudah ada yang retak-retak. Kalau ada yang retak disarankan untuk menggantinya ya. Untuk penggantian bel sendiri itu kalau dari pabrikan itu standarnya yaitu 24.000 km ya.
atau 2,5 tahun. Kalau kalian belum pernah ganti, cek dulu kilometer kamu, terus tahunnya berapa. Untuk memastikannya harus dibongkar seperti ini. Sudah, kita buka rumah rollernya. Pastikan ini tidak bos ini tidak oblak. Nah, ini masih span. Kalau oblak biasanya akan ada suara ngeretek dan tenaga motor itu tidak bisa lari biasanya. Bersihkan dulu bosnya. Saya selalu menyediakan tisu ya, karena tisu itu menyerap minyak ya kalau nggak salah. Ini tutup rumah roller ya. Bersihkan bagian ini juga. Nah, yang paling sering ini loh, oblak ini loh, sliding piece namanya, atau piece slide. Ini jangan sampai oblak kayak gini ya. Kalau oblak kayak ini nanti penyaluran tenaga tidak maksimal dan mesin rasanya kurang nyaman lah ketika ditarik. Kalau belum begitu parah, biasanya saya akali dulu dengan menggunakan selang ini loh, selang pernapasan aki ini loh. Dipotong bagi 2 secukupnya aja. Nah, ini kalau untuk pemasangan ganjel ini jangan diganjel di bawah ya, tapi di samping ya, bukan diganjel di depan tapi di samping ya. Kalau di depan nanti malah semakin ke belakang. Ini diganjel di samping seperti ini. Pasang. Dirapikan. Nah, ini posisinya sudah kenceng toh. Lanjutkan. Ini posisinya ini untuk pengganjelan itu harus sejajar ya. Maksudnya sejajar itu satu arah ya. Nanti akan nah ini kita potong lagi, kita ganjel lagi, karena itu kalau tidak kenceng, kalau dia itu kan kocak, itu akan mengganggu muternya, mengganggu istilahnya mengganggu kerjanya rumah roller itu kan maju mundur. Nah, ini searah seperti ini ya, sini. Nah, satu arah aja ya, nggak usah, jangan bolak-balik ya. Jadi begitu ada putaran tinggi, karena dia sentrifugal, jadi ini namanya rumah lor ini kan ada tiga pilar di situ. Untuk jalan sliding piece-nya tadi loh, kalau sliding piece-nya kocak, otomatis dia akan mengganggu, tidak bisa stabil, tenaganya pun akan berkurang, jadi tidak bisa loss ya. Bersihkan sisa-sisanya ini. Jangan lupa untuk lubang bos puli ini dilumasi ya, tapi jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja ya. Kalau terlalu banyak nanti nyiprat juga. Bagian siwiti itu harus bebas dari minyak atau istilahnya grease atau paslin ya. Ini dibersihkan, dikasih tipis-tipis saja.
untuk pelumas. Karena apa? Sering ditemukan kalau ini tidak dilumasi, dia menimbulkan kotoran terus menjadikan karat ya. Kalau udah karat itu nanti akan oblak atau kocak ya. Jadi rumah roller itu kocak dari bosnya, itu nanti udah kocak itu tenaganya juga berkurang ya. Sama seperti sliding piece-nya tadi juga, kalau dia tidak bisa stabil dia akan mengganggu kinerja rumah roller itu tadi. Nah, ini untuk rollernya kita bersihin menggunakan tisu ya, bersihkan dari debu-debu. Nah, ini kalau untuk pemasangan roller ini juga harus searah ya, jangan terbalik ya. Untuk roller ini dihadapkan, untuk yang posisi roller itu kan ada dua, yang kecil permukaan yang lebar sama yang kecil. Nah, kalau yang lebar itu nanti diarahkan ke searah jarum jam, yang kecil sebaliknya. Pemasangannya itu jangan terbolak-terbalik ya. Pasang, kita bersihkan, pasang lagi, bersihkan, pasang lagi, kemudian kita pasang. Nah, sampai seperti ini tidak terjadi gunjang ganjing atau peroblakan, bentra koplak atau oblak ya. Nah, kita pasang ini, kita kembali dipasang lagi. Untuk yang Scoopy terbaru dan motor-motor baru biasanya ada ring ya, tambahan untuk bos bulinya. Kemudian kita pasang belnya, kalau bisa ditandai ya, jangan sampai kebalik masang belnya. Ini ya cara mengamplas permukaan rumah kopling seperti ini ya. Nah, ditekan seperti ini, kemudian bannya diputar terus, putar sampai permukaannya halus. Biasanya ini kalau ada yang permukaannya kasar itu akan menimbulkan bunyi cericit gitu kayak biasanya. Pasang belnya. Nah, kita kembali pasang murnya yang tadi ya, mur belakang itu jangan sampai kebalik. Karena apa? Itu faktor kenyamanan ya. Karena apa? Biasanya kalau itu terbalik atau kurang pas itu akan menimbulkan ada getaran di putaran tengah sekitar 40 sampai 50 km per jam, akan terasa geret gitu. Nah, ini ya untuk pemasangan baut-baut kopling seperti ini saya menggunakan kunci momen ya, atau kunci torsi. Nah, karena apa? Ini soalnya ukuran ya, lebih baik terukur daripada cuma ngawur. Karena ngawur itu nanti akan terjadi terlalu kencang atau terlalu kendor. Jadi kita gunakan untuk depan. Untuk punya Honda itu torsinya adalah 108 Nm yang di depan. Untuk yang di belakang itu 40 sampai 50 Nm ya, untuk kekencangan torsi, kekencangan murnya. Nah, seperti ini. Untuk Yamaha depan itu sekitar 80, yang belakang itu hampir sama dengan punya Honda ya, 40 50 Nm ya. Satuannya Nm. Terlalu kencang kadang rasanya tidak enak, atau terlalu kendor nanti takutnya lepas ya. Jadi kita gunakan alat ukur untuk mengukur torsi pengencangan. Ini untuk yang belakang 40 sampai 50 Nm ya. Nah, kayak gini.
Walaupun saya melepasnya pakai impact, tapi pemasangan saya tidak disarankan untuk menggunakan impact. Oke, sudah siap. Setelah ini kita hidupkan mesin. Nah, seperti ini ketika sudah dihidupkan, untuk selanjutnya terakhir ada membersihkan belnya ya. Karena belnya tadi belum dibersihkan. Untuk membersihkan bel itu kita menggunakan air sabun ya. Yang kita buat menggunakan semprotan. Nah, seperti ini kita semprotkan air sedikit saja agar bel itu bersih dan permukaan puli itu yang terkena air sabun, permukaan puli itu agar yang tadi terkena oli itu hilang. Nah, ini biasanya kalau untuk yang motor-motor baru Honda itu suaranya sering kemprong seng kayak gitu, biasanya itu cuma suara bel ya. Untuk mengurangi suara tersebut kita menggunakan amplas ya, untuk mengamplas bagian gerigi, ujung gerigi yang bagian kanan kiri itu punya strengnya atau belnya ya itu. Ini kalau sudah diamplas dia akan hilang suaranya, jadi tidak ada suara besung nging seperti itu. Ya, kalau sudah kita tutup. Oh iya, jangan lupa untuk pin duelnya itu dilumasi ya, biar nanti kita masangnya besok kita buka lagi atau servis lagi tidak macet seperti tadi ya. Nah, kita lumasi lubang pin duelnya juga. Setelah ini kita tutup kembali, tutup covernya, kemudian kita bereskan. Ya, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya menjadi semangat untuk bisa berbagi ilmu perbengkelan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.